Hai guys, balik lagi nih sama gue di Suka-Suka Channel. Di sini gue mau ngebahas alur cerita film yang berjudul The Magic Kids, yang dirilis pada tahun 2020. Film ini hampir mirip dengan film Harry Potter yang bergenre fantasi, yang menceritakan keadaan di mana pada malam hari dunia dikuasai oleh makhluk malam seperti vampir, manusia serigala, peri jahat, penyihir dan monster lainnya, yang menyebarkan teror kepada manusia setiap malam hari. Tapi berjalannya waktu semua berangsur berubah, yang tadinya makhluk-makhluk yang menakutkan menjadi makhluk yang cinta damai. Dan beberapa dari makhluk itu pun sekarang hidup berdampingan dengan manusia tanpa manusia ketahui. Ada juga makhluk yang bersembunyi di tempat rahasia yang hanya bisa ditemui melewati hutan magis. Disinilah kisah tentang vampir muda dimulai yang bernama Fleet Tepi. Saat dia dan ayahnya mulai meninggalkan tempat persembunyiannya dan menuju Kreisfelden. Kreisfelden adalah sekolah sihir yang terkenal. Buat kalian yang pengen tahu gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu guys. Fleet dan ayahnya pergi ke Kreisfelden, kota tempat di mana para penyihir hebat berkumpul di tengah hutan magis. Mereka datang ke sana karena mendapatkan undangan. Sesampainya di perbatasan ada seseorang yang mendekatinya. Dan dia ternyata penjaga perbatasan tersebut. Dia menjalankan tugasnya untuk membacakan sebuah ramalan untuk Fleet. Ramalannya berisi tentang di mana di saat waktu tidak berjalan dan masalah selalu mengintai di setiap pintu. 1 akan datang dan 3 harus bersatu untuk mengalahkan kelemahannya, bertarung mengusir iblis dan mengisi Kreisfelden dengan cahaya. Fleet yang mendengar ramalan itu pun menjadi bingung. Kini Fleet dan ayahnya akhirnya sampai di kota Kreisfelden. Kota itu dipenuhi oleh penduduk yang aneh dan berisi para penyihir di kota itu. Fleet dan ayahnya pun terpesona saat memasuki kota itu hingga tidak sadar mobil mereka menabrak seseorang yang menaiki sepeda. Anehnya saat mereka keluar, sepedanya berubah menjadi sepeda zaman dahulu. Dan polisi yang menuju ke mereka pun juga kaget saat topi polisinya berubah setelah polisi itu melihat kalung milik Fleet. Setelah itu Fleet dan ayahnya pun melanjutkan perjalanannya menuju tempat tinggal mereka. Scene berganti ke malam hari, tiba-tiba seseorang dari kantor pajak mendatangi mereka dengan membawa tongkat yang menyeramkan. Dia menagih sewa rumah yang harus dibayar oleh ayahnya Fleet. Dia memberi waktu selama 7 hari untuk segera melunasi biaya sewa rumahnya. Sampai akhirnya ayahnya Fleet pun tidak bisa tidur karena kepikiran masalah biaya sewa tersebut. Keesokan harinya adalah hari penting untuk Fleet di mana dia masuk sekolah penyihir untuk pertama kalinya. Di sana dia bertemu dengan murid culun yang sedang diganggu oleh murid-murid lain. Ia bernama Wolf. Ia beruntung karena ada seseorang gadis yang menyelamatkannya. Gadis itu bernama Faye. Kini Fleet dan Wolf berteman sejak kejadian itu. Scene berganti di mana ayah Fleet pergi mendatangi kantor wali kota untuk meminta keringanan pajak rumahnya. Dia bertemu asisten wali kota tersebut. Asisten wali kota mengatakan untuk meringankan tagihan pajak itu harus memberinya benda yang berharga. Ternyata ia menginginkan benda berharga kalung merah yang dipakai oleh Fleet. Scene berganti ke sekolah Fleet. Dan di sekolah Fleet ia bertemu dengan seorang petugas sekolah yang bernama Hannibal. Setelah itu penerimaan murid baru pun segera dimulai. Tiba-tiba seseorang datang menemui ayah Fleet di waktu yang bersamaan yang menginginkan kalung merah milik Fleet. Namun karena kalung itu milik Fleet dan peninggalan dari ibunya, ayahnya pun merasa bahwa Fleet tidak akan memberikannya. Scene berganti ke sekolah Fleet. Kepala sekolah mengeluarkan sihirnya dan membuat para murid barunya pun mengeluarkan sihir yang ada pada diri mereka masing-masing. Wolf menjadi serigala, Faye seorang peri dan Fleet seorang vampir. Tapi masalahnya Wolf yang seorang serigala tapi malah alergi dengan bulu. Faye yang seorang peri malah takut dengan ketinggian. Dan Fleet malah takut dengan darah. Itu semua akan menjadi kelemahan terbesar mereka di balik kekuatan mereka.
Saat Fleet tidur ada seseorang vampire datang ternyata dia asisten wali kota. Diam-dia dia masuk dan mengambil kalung milik Fleet dengan kekuatannya. Di mana tangannya bisa memanjang dengan diam-diam tanpa ketahuan. Setelah berhasil mencuri kalung Fleet dia segera kembali dan memberikannya kepada wali kota. Ternyata mereka berdua adalah penyihir yang jahat. Namun tiba-tiba kalung itu menghilang. Ternyata kalung itu dilindungi oleh mantra. Kalung itu bisa berpindah tangan apabila pemiliknya memberikannya atas kehendak pemiliknya sendiri. Keesokan harinya di sekolah penyihir Fleet, Wolf dan Faye merasa malu atas kejadian kemarin saat pelantikan murid baru. Fleet pun pergi meninggalkan sekolah dan segera pergi ke jembatan perbatasan. Waktu ingin pergi ke perbatasan Fleet bertemu dengan Wolf dan Faye yang sama-sama ingin kabur meninggalkan sekolah itu karena malu. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi bersama. Saat sampai di jembatan perbatasan mereka bertemu penjaga yang selalu membaca ramalan. Dan ramalannya pun sama saat pertama kali Fleet bertemu dengan peramal itu. Fleet dan teman-temannya pun menghiraukannya namun malah membuat penjaga itu marah. Penjaga itu menjadi raksasa dan tidak mengizinkan mereka lewat. Namun beruntung Hanapel yang diam-diam mengikuti mereka tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Hanapel pun membawa mereka bertiga ke rumahnya. Hanapel pun mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar lain selain jembatan perbatasan karena Crashveldon dikelilingi oleh hutan magis. Namun karena Hanapel merasa aneh dengan penjaga perbatasan itu, Hanapel pun mencoba mencari sebuah buku tapi dia tidak menjelaskannya. Diam-diam Faye mengambil buku tersebut dan membacanya. Mereka pun menemukan sebuah petunjuk bahwa ada sebuah buku yang berisi segala pengetahuan yang berada di perpustakaan sekolah mereka. Mungkin itu bisa menjelaskan apa maksud dari ramalan penjaga perbatasan itu. Tanpa basa-basi mereka pun segera pergi dan kembali ke sekolah untuk mencari buku itu di perpustakaan. Namun tiba-tiba di dalam ada seekor serigala. Wolf yang juga dari bangsa serigala mencoba berbicara dan berteman dengan serigala itu. Agar Fleet dan Faye bisa masuk dan mencari buku tersebut. Mereka pun segera berjalan masuk, tiba-tiba mereka menemukan sebuah lubang besar yang sangat dalam. Mereka pun mencari cara untuk melewati lubang tersebut. Melihat kelelawar berterbangan Fleet pun sadar bahwa dia seorang vampir. Mungkin saja dia dapat mendeteksi buku itu dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Dan benar saja setelah dia mencobanya dia melihat sebuah pilar besar yang tidak terlihat di tengah lubang tersebut seperti jembatan. Dengan hati-hati dia dengan Faye pun mencoba menyeberanginya melalui pilar tersebut dan berhasil melewati lubang tersebut. Scene pun berganti di mana asisten wali kota itu menemui ayah Fleet dan menyihirnya dengan sebuah cairan. Asisten wali kota itu pun membujuk ayahnya Fleet agar mengambilkan kalung milik Fleet. Karena sihir tersebut ayahnya pun menuruti kemauan asisten wali kota tersebut. Namun ayahnya tidak tahu di mana keberadaan Fleet. Scene pun berganti di mana Fleet dan Faye telah menemukan buku tersebut tapi buku itu berada di rak paling atas. Mau tak mau hanya Faye yang bisa mengambilnya karena hanya dia yang bisa terbang walaupun ia takut ketinggian. Karena Faye takut dengan ketinggian Faye pun mencoba terbang dengan menutup matanya hingga berhasil mengambil buku tersebut. Mereka pun segera bergegas meninggalkan tempat itu dan keluar namun mereka hampir diserang oleh serigala. Wali kota pun dan asistennya mengetahui bahwa Fleet dan temannya berhasil menemukan buku segala pengetahuan tentang sihir melalui cermin ajaib. Setelah Fleet dan teman-temannya berhasil keluar, mereka pun segera membuka buku tersebut dan tiba-tiba buku itu pun memberitahukan bahwa ada seseorang penyihir jahat yang bernama Lucifer. Pada jam 1 siang ia ingin memutar waktu agar semua vampir, serigala dan makhluk malam lainnya menjadi jahat seperti dulu. Dan menjadikan pasukannya. Mereka ingin menjadikan dunia manusia menjadi seperti dulu berada di bawah kekuasaannya. Setelah wali kota dan asistennya tahu di mana Fleet dan temannya, mereka pun memberikan sebuah cairan sihir pembalik dari jarak jauh. Agar Fleet dan temannya tidak membocorkan rencana mereka yang telah diketahui oleh Fleet dan temannya kepada siapapun.
Saat Fleet pulang ke rumah, Fleet pun dibujuk oleh ayahnya agar memberikan kalung merah itu kepadanya. Fleet pun menyadari bahwa ada yang aneh pada dirinya di mana dia selalu mengatakan hal yang terbalik dari ucapannya. Fleet pun segera masuk ke kamar dan mengurung dirinya di kamar. Fleet pun mencoba menghubungi Faye dan Wolf untuk menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Ternyata Faye dan Wolf pun merasakan hal yang sama. Faye tahu bahwa mereka mendapatkan kutukan terbalik. Fleet pun mencari tahu apa yang terjadi pada dirinya dan teman-temannya melalui buku sihir hingga larut malam. Fleet pun tidak sadar setelah bangun dari tidurnya. Fleet baru menyadari bahwa kalung miliknya dapat menyihir sesuatu di waktu yang sama. Keesokan harinya dia dan teman-temannya pergi ke kantor wali kota untuk mencari tahu hal tersebut. Di sana kalung merahnya menyeret mereka dan menunjukkan arah untuk segera ke atas menara. Sesampainya di atas menara mereka menemukan sebuah bongkahan merah darah seperti kalung miliknya. Saat Fleet mencoba mendekatinya, kalung Fleet pun seperti ingin bergabung dengan bongkahan batu merah darah tersebut. Tapi Fleet menariknya dan pergi menemui Wolf dan Faye dan segera keluar dari gedung itu. Mereka pun menyadari bahwa tas Fleet berubah, begitupun buku sihir yang di dalamnya. Saat itu pun wali kota dan asistennya mendatangi di mana tempat bongkahan batu merah darah tersebut. Karena mereka mengetahui Fleet datang ke tempat itu sebelumnya. Saat Fleet dan temannya membuka buku itu kembali, mereka pun tahu bahwa wali kota itu adalah Lucifer yang ingin mengubah semua penyihir di Crashveldon menjadi budaknya. Saat semua penduduk kota menyaksikan gerhana matahari yang akan datang pada hari itu dengan cahaya ajaib dari kristal merah tersebut yang akan menyerang semua orang. Hanya ada satu cara untuk menggagalkannya, yaitu Fleet harus keluar dari Crashveldon. Namun itu membuat Fleet dan temannya berpisah. Saat Fleet ingin pergi, tiba-tiba wali kota datang dan menculik Faye. Hal itu membuat Fleet harus menyelamatkannya. Gerhana matahari pun akan segera tiba. Dan semua penduduk pun datang untuk menyaksikannya. Fleet dan Wolf segera pergi ke menara wali kota. Di sana Fleet terpaksa memberikan kalungnya agar bisa menyelamatkan Faye. Saat gerhana matahari tiba, ayah Fleet yang saat itu bersama asisten wali kota telah sadar bahwa ia disihir. Lucifer menyatukan kalung itu dengan bongkahan batu merahnya dan mengeluarkan aura kekuatan. Tapi sebelum jam menunjukkan jam 1 siang, kalung merah darah itu tiba-tiba menghilang. Ternyata sebelum hal itu terjadi, Fleet telah menyerahkan kalung merahnya ke Hannibal. Lucifer pun sangat marah dan mengeluarkan sihirnya untuk menyerang Fleet sampai kepalanya terbentur. Dan Faye terjatuh dari gedung itu. Saat itu Wolf tiba-tiba berubah menjadi serigala yang sangat kuat dan mampu melawan Lucifer. Saat itu ayah Fleet juga melawan asisten Lucifer. Karena Wolf alergi dengan bulu, kini ia kembali ke wujud semula. Saat itu juga Faye kembali datang dengan kekuatan perinya dan tidak takut dengan ketinggian lagi. Faye pun menolong Fleet dengan menyebarkan bubuk peri yang bisa menyadarkan Fleet. Dan tidak disangka-sangka Faye pun memberikan kecupan mantap-mantap kepada Fleet. Bibir Fleet pun berdarah dan Fleet pun menjadi vampir dan segera menyelamatkan Wolf yang hampir diserang dengan sihir Lucifer. Saat Lucifer ingin menyerang Fleet, Fleet pun dengan cepat menghindar dan membuat batu merah itu menyerang Lucifer. Setelah itu kehidupan pun kembali normal seperti semula dan Hannibal mengembalikan kalung merah milik Fleet. Saat malam hari, ibunya Fleet pun muncul dan memberitahukan bahwa keadaan belum aman karena pemburu malah akan datang. Dan film pun berakhir.